Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati dosen mata kuliah konsep dasar pendidikan anak syadini, yaitu Ibu Laili Nur Aisyah dan juga teman-temanku yang insya Allah berbahagia. Pada video kali ini saya bersama rekan saya akan menjelaskan mengenai materi dari bermain dalam mata kuliah konsep dasar pendidikan anak syadini. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok saya. Nah, yang pertama ada saya sendiri, I'anatul Basiroh dengan NIM 2102102053030. Dan yang kedua ada rekan saya satu lagi, yakni Nur Nabila Ilma Nafisa dengan NIM 21021205019. Nah, langsung saja ya ke video materinya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Nabila Ilma Nafisa dengan NIM 21021205019. Langsung saja saya akan menjelaskan tentang definisi bermain. Dunia anak adalah dunia bermain. Sebagian besar waktunya digunakan untuk aktivitas bermain. Menurut Musbikin, bermain adalah suatu kegiatan yang dilakukan seseorang untuk memperoleh kesenangan tanpa mempertimbangkan hasil akhir. Selanjutnya, ada beberapa penjelasan menurut para ahli tentang bermain, yaitu menurut Mulyawan, arti kata bermain sama istilah dengan istilah main, yaitu menunjukkan pada aktivitas seseorang yang melakukan suatu jenis permainan. Dan selanjutnya oleh Hurluk, bermain adalah setiap kegiatan yang dilakukan untuk kesenangan yang ditimbulkannya tanpa mempertimbangkan hasil akhir. Dan menurut Zolewski dan Muslihatun, bermain adalah kegiatan yang memberikan kepuasan bagi diri sendiri. Melalui bermain, anak memperoleh pembatasan dan memahami kehidupan. Menurut Sugianto, dengan bermain, mereka dapat mengembangkan aspek sosial, membangun kreativitas, dan mengasah kemampuan pikir juga kebahasaan anak dalam berkomunikasi. Melalui bermain pula, anak-anak memahami kaitan antara dirinya dan lingkungan sosial. Tujuan bermain. Tujuan bermain menurut Mulyasa yaitu untuk belajar banyak hal dan untuk mengenal aturan, bersosialisasi, menempatkan diri, menata emosi, toleran, kerjasama, dan menjunjung tinggi sportivitas. Tentang macam-macam esensi. Yang pertama, motivasi internal, di mana anak-anak melakukan kegiatan bermain atas kemauan diri sendiri tanpa ada paksaan. Yang kedua, aktif, yaitu ketika anak-anak melakukan berbagai kegiatan yang melibatkan fungsi fisik dan mental. Yang ketiga, non-literal, berarti anak-anak mampu melakukan apa saja sesuai keinginan, terlepas dari realitas seperti berpura-pura memainkan sesuatu. Dan yang terakhir, tidak memiliki tujuan eksternal yang ditetapkan sebelumnya. Merupakan esensi dari bermain bahwa bermain dilakukan atas dasar partisipasi semata. Itu saja penjelasan dari saya, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan
menjelaskan mengenai klarifikasi dan tahapan bermain. Berdasarkan bentuk interaksi pada anak itu dikategorikan menjadi 6 jenis oleh Mildred Barton. Di antaranya adalah yang pertama ada bermain Uno Cupiet. Pada tahap ini anak itu belum terlibat langsung dalam kegiatan bermain, tetapi mereka lebih banyak mengamati segala sesuatu yang menarik perhatiannya dan kejadiannya itu terjadi di sekitarnya. Jika anak itu tidak menemukan hal yang menarik perhatiannya, ia akan bermain dan menyibukkan dirinya sendiri. Misalnya dengan menyentuh bagian tubuhnya, bergerak tak beraturan, dan lain sebagainya. Yang kedua ada bermain solitari. Nah, pada tahap ini anak itu mulai bisa bermain secara aktif, namun hanya asik sendiri oleh dirinya sendiri. Pada tahap ini juga anak itu cenderung tidak memperhatikan kehadiran anak-anak lain di sekitarnya. Pada tahap ini, sifat egosentris masih dominan pada anak tersebut, di mana anak itu memusatkan perhatiannya pada diri sendiri dan belum ingin berinteraksi dengan anak di sekitarnya. Yang ketiga ada bermain onlooker. Pada tahap ini dijelaskan, anak itu mulai senang memperhatikan lingkungan sekitarnya dan melihat anak-anak lain bermain. Hal yang membedakan tahap ini dengan tahap yang pertama, yakni bermain Uno Cupiet, adalah adanya minat anak yang besar terhadap kegiatan yang diamatinya. Pada tahap ini, anak itu mulai menyadari bahwa ia adalah bagian dari lingkungannya. Walaupun anak sudah tertarik, namun ia belum bergabung ke dalam kegiatan tersebut. Sehingga pada tahap ini juga, anak itu biasanya berada di pusat aktivitas yang hanya untuk melihat, mengamati, dan mendengarkan anak lain. Yang keempat ada bermain paralel. Pada tahap ini, anak itu sudah bisa bermain secara berdampingan atau berdekatan dengan anak-anak di sekitarnya. Meski begitu, tahap ini anak itu masih tidak memperdulikan satu dengan yang lain. Mereka hanya fokus pada permainan dan peralatan bermain mereka sendiri, atau memainkan permainan yang sama namun tidak terjadi nyata di antara mereka. Nah, pada tahap ini juga, anak-anak itu bermain di waktu dan tempat yang sama, namun belum menunjukkan interaksi sosial. Yang kelima ada bermain asosiatif. Pada tahap ini dijelaskan, dengan adanya kegiatan yang dilakukan di tempat, waktu, dan jenis permainan yang sama, namun tidak terjadi bentuk kerjasama. Interaksi yang dilakukan anak biasanya sebatas percakapan sederhana atau saling meminjam alat bermain. Tahap ini belum menunjukkan adanya pembagian peran atau kegiatan yang mengarah ke tujuan yang sama. Misalnya, anak sedang mewarnai bersama. Interaksi yang dilakukan sebatas meminjam pensil, warna dari teman bermainnya, namun belum sampai bekerja sama untuk mewarnai objek yang sama. Yang keenam ada bermain kooperatif. Nah, pada tahap ini dijelaskan, anak itu sudah mulai bisa memutuskan sendiri cara bermainnya dan mulai bisa bekerja sama dengan teman di sekitarnya. Misalnya, anak mulai bermain sepak bola secara sederhana dengan memilih dua tim yang saling berlawanan dan dipimpin oleh dua kapten tim. Dalam permainan tersebut, anak sudah menampakkan kemampuan bekerja sama dan pembagian peran. Untuk selanjutnya ada manfaat dari bermain. Yang pertama, memahami dan mengembangkan diri pada anak usia dini. Seorang anak usia dini akan menentukan pilihan-pilihan mereka sendiri dan harus memilih apa yang akan dimainkannya dan dan dengan siapa serta juga di mana mereka akan bermain. Semua pilihan itu akan membantu terbentuknya gambaran tentang diri mereka dan membuatnya merasa mampu mengendalikan diri. Seperti contoh, permainan memotong kertas, mengatur letak atau mewarnai. Yang kedua ada menemukan apa yang dapat dilakukan oleh mereka. Seperti halnya permainan mendorong berkembangnya keterampilan fisik, sosial, dan intelektual. Misalnya, perkembangan keterampilan sosial dapat terlihat dari cara bagaimana seorang anak tersebut mendekati dan bersama dengan orang lain, berkompromi, serta bernegosiasi. Yang ketiga ada melatih mental pada anak usia dini.
Ketika melakukan manfaat bermain yang ini, seorang anak usia dini berimajinasi dan mengeluarkan ide-ide yang tersimpan di dalam dirinya. Seorang anak juga dapat mengekspresikan pengetahuan yang dimilikinya sekaligus mendapat pengetahuan yang baru. Yang keempat, meningkatkan daya kreativitas. Kreativitas seorang anak usia dini dapat berkembang melalui permainan. Ide-ide yang orisinal akan keluar dari pikiran mereka. Walaupun kadang terasa abstrak untuk orang tua, manfaat bermain juga dapat membantu seseorang anak tersebut untuk lepas dari stres kehidupan sehari-harinya. Stres pada anak usia dini biasanya disebabkan oleh rutinitas harian yang membosankan. Yang kelima, mengembangkan pola sosial dan emosi. Dalam permainan kelompok, seorang anak usia dini belajar tentang sosialisasi. Seorang anak juga dapat mempelajari nilai keberhasilan pribadi ketika berhasil memasuki suatu kelompok. Ketika seorang anak tersebut dapat memainkan peran baik dan jahat, hal ini membuat mereka kaya akan pengalaman emosi. Seorang anak juga dapat memahami perasaan yang terkait dari ketakutan dan penolakan dari situasi yang dia hadapi. Yang keenam, ada melatih motorik dan daya analisa. Melalui permainan, seorang anak usia dini dapat belajar banyak hal. Di antaranya, melatih kemampuan menyeimbangkan antara motorik halus dan kasar. Hal ini sangat mempengaruhi perkembangannya psikologis pada anak tersebut. Permainan ini akan memberikan kesempatan pada seorang anak untuk belajar menghadapi situasi kehidupan pribadi, sekaligus mereka dapat memecahkan masalahnya. Seorang anak usia dini juga akan berusaha menganalisa dan memahami persoalan yang terdapat dalam setiap permainannya. Yang ketujuh, ada penyaluran bagi berkebutuhan dan berkeinginan pada anak usia dini. Kebutuhan dan keinginan yang tidak dapat dipenuhi dengan cara lain seringkali dapat dipenuhi dengan manfaat bermain. Seorang anak yang tidak mampu mencapai peran pemimpin dalam kehidupan nyata mungkin akan memperoleh pemenuhan keinginan itu dengan menjadi pemimpin tentara saat bermain. Yang kedelapan, ada standar moral. Walaupun pada seorang anak belajar di rumah dan sekolah tentang apa yang dianggap baik dan buruk oleh kelompok, tidak ada pemaksaan standar moral selain dalam kelompok bermain. Yang kesembilan, ada mengembangkan otak kanan. Manfaat bermain memiliki aspek-aspek yang menyenangkan dan membuka kesempatan untuk menguji kemampuan dirinya berhadapan dengan teman sebayanya. Dengan begitu, manfaat bermain ini memberikan kesempatan pada seorang anak untuk mengembangkan otak kanan, kemampuan yang mungkin kurang terasah baik di sekolah maupun di rumah. Yang ke-10, dapat mencapai kematangan dan keseimbangan di masa perkembangannya. Bermain bagi anak usia dini dapat menyeimbangkan motorik kasar, seperti contoh berlari, melompat atau duduk, serta motorik halus seperti halnya menulis, menyusun gambar atau balok, menggunting, dan lain-lain. Keseimbangan motorik kasar dan halus akan sangat berpengaruh terhadap perkembangan psikologis anak usia dini. Secara tidak langsung, permainan merupakan perencanaan psikologis bagi anak usia dini untuk mencapai kematangan dan keseimbangan di masa perkembangannya. Yang ke-11, ada belajar memberi dan menerima. Bermain bersama teman sebaya bisa membuat anak usia dini belajar memberi dan berbagi, serta mereka dapat belajar memahami nilai take and give dalam kehidupannya. Melalui permainan ini, nilai-nilai sedekah dalam bentuk sederhana bisa diterapkan oleh anak tersebut. Yang ke-12, mereka dapat belajar memecahkan masalah. Permainan dapat mengasah kemampuan bersosialisasi, kemampuan bernegosiasi, serta memupuk kepercayaan diri anak usia dini untuk diakui di lingkungan sosialnya. Anak usia dini juga akan belajar menghargai dan mempercayai orang lain, sehingga timbul rasa aman dan nyaman ketika mereka bermain. Rasa percaya diri dan kepercayaan terhadap orang lain akan menimbulkan efek positif pada diri anak tersebut. Ia akan lebih mudah belajar, memecahkan masalah, karena mereka merasa mendapat dukungan sekalipun
dalam kondisi tertentu, ia berhadapan dengan masalah dalam lingkungan kehidupannya atau permainannya. Yang ke-13 ada mengerti berbagai karakter. Bermain dapat menjadi sarana anak usia dini untuk belajar menempatkan dirinya sebagai makhluk sosial. Dalam permainan ini juga berhadapan dengan berbagai karakter yang berbeda, sifat dan cara bicara yang berbeda pula, sehingga ia dapat mulai mengenal heterogenitas dan mulai memahaminya sebagai unsur penting dalam permainan anak usia dini tersebut. Nah, untuk yang terakhir, bermain pada anak usia dini itu menurut kemampuan yang dimiliki oleh anak tersebut. Kegiatan bermain yang dilakukan oleh anak-anak akan menampakkan sampai di mana dan pada tahap manakah pertumbuhan dan perkembangan yang telah dilampaui oleh anak tersebut. Sehingga sangat dianjurkan bagi pendidik ataupun orang tua anak tersebut selalu menyisipkan unsur edukasi dalam setiap kegiatan bermain pada anak-anak tersebut. Dengan demikian, pendidik maupun orang tua dapat ikut masuk ke dunia bermain anak-anak sambil mengamati dan memberikan penilaian. Dalam memberikan penilaian juga menuntut kecermatan dan ketepatan dari pendidik atau orang tua. Misalnya, anak sedang bermain di wahana mandi bola warna-warni. Bisa diamati dan diberikan penilaian apakah anak sudah mengenal semua jenis warna pada bola, mampukah anak-anak membandingkan ukuran bola. Dengan seperti itu pula, pendidik ataupun orang tua dapat terlibat dalam setiap kegiatan bermain anak. Pendidik ataupun orang tua dapat menilai ternyata anak ini sudah mampu membedakan warna atau kognitif, mampu mengucapkan warna dengan jelas dan benar, itu untuk bahasa, dapat melempar dan menangkap bola dalam hal motorik, mau berbagi dengan teman lainnya dalam bentuk sosial, dan sehingga dalam bentuk kegiatan bermain dapat memunculkan multi manfaat perkembangan bagi anak tersebut. Begitu teman-teman penjelasan dari kelompok saya mengenai materi dari bermain. Pada intinya itu, bermain bukanlah hal yang remeh dan hal yang dapat membuat kita bodoh, tetapi dengan bermain, perkembangan pada anak usia dini itu akan semakin berkembang secara luas. Nah, begitu teman-teman penjelasan dari kelompok saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.